Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayah, bunda, mujahid mujahidah al-habib rahimakumullah. Kali ini kita akan bahas salah satu surat yang turun di Madinah, tepatnya tahun kedua dari hijrah, yang membicarakan tentang wajibnya saum Ramadan. Surat yang dimaksud adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita simak ayatnya. Bagi ayah bunda yang memiliki mushaf, boleh dibuka mushafnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kepada Ustadz Rahmat, pada Ustadz Rahmat, saya persilahkan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, ayah bunda mujahidah al-habib rahimakumullah, alhamdulillah kita barusan sudah menyimak Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayah bunda, dalam sebuah tafsir dijelaskan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya dengan kata seruan atau kata ya, yang artinya wahai, mereka menyebutkan, pusatkanlah perhatian kalian kepada ayat tersebut, tumpahkanlah perhatian kalian kepada ayat tersebut, karena biasanya ketika Allah mengawali firman-Nya dengan kata ya, ini akan ada sebuah informasi yang penting yang harus kita perhatikan. Biasanya ketika kata ya, maka diawali atau dilanjutkan dengan ungkapan perintah atau larangan. Perintah yang harus kita lakukan, larangan yang harus kita tinggalkan. Ketika perintah itu dilakukan, ketika larangan itu ditinggalkan, maka itu semua akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Jadi ini adalah sebuah berita yang penting, ini adalah sebuah informasi yang penting. Nah, karena itu tumpahkanlah, pusatkanlah perhatian kita terhadap ayat ini. Kita lihat info penting apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya dengan ungkapan amanu.
artinya wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah tidak menyeru ya ayyuhalladzina mu'minun, tapi aman. Apa bedanya aman dengan mukminun? Kalau al-mu'minun itu seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah, sungguh bahagialah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang apabila mereka sholat, mereka khusyuk dalam sholatnya. Ini sudah pasti khusyuk dalam sholat. Ini al-mu'min, diawali dengan kebahagiaan. Sehingga ada orang yang mengatakan bedanya amanu dengan mu'minun itu ibarat orang yang bernyanyi dengan penyanyi. Semua orang bisa bernyanyi, tetapi tidak bisa menjadi penyanyi. Ya. Jadi sekali lagi, ada orang yang mengajar, ada pengajar. Nah, daring ini yang bukan pengajar pun dipaksa untuk mengajar, tapi tetap dia bukan pengajar. Beda yang mengajar dengan pengajar, beda orang yang bernyanyi dengan penyanyi. Nah, seperti itulah amanu dengan mukminun. Nah, amanu ini levelnya ada mukminun, ada ahli, memang dia orang yang beriman. Ada juga levelnya yang di bawah mukminun, yang standar. Ada juga levelnya yang di bawah standar. Nah, dimanapun posisi orang tersebut, posisi keimanannya, Allah seru untuk mendapatkan peluang yang sama, untuk mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu kesempatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang merasa imannya tidak tinggi, merasa imannya di bawah standar, sholat pun jarang, walaupun sholat ke masjid itu hanya Jumat saja, ngaji pun jarang, walau ngaji hanya beberapa ayat saja, itu pun tidak tiap hari, tetap Allah panggil untuk melaksanakan syariat saum. Itu aman. Ikhwatul iman, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan kepada kalian saum. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat pasif, tidak aktif. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Kalimatnya kutiba, bukan kataba. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumussyam, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Walaupun kita yakin, kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa yang mewajibkan saum ini adalah Allah. Tapi apa hikmahnya? Kenapa Allah tidak menyebutkan zatnya, tidak menyebutkan asma'nya dalam ayat ini? Nah, ikhwatul iman, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ingin menyampaikan kepada kita, seandainya Allah tidak mewajibkan saum kepada kita, maka kita yang akan mewajibkan saum itu untuk kita sendiri. Kenapa? Karena betapa istimewanya saum ini. Sebagai contoh, sebelum disyariatkannya saum, umat ini sudah mewajibkan saum atas dirinya. Kenapa? Karena diyakini saum ini banyak manfaatnya.
dengan saum akan menyelesaikan urusan-urusannya, masalah hidupnya. Orang yang susah jodoh, kata orang tua, puasaan atau modalna. Yang diriwit, yang sakit terus seminggu sakit, nggak sembuh, nggak lama kemudian sakit lagi. Modalan atuh, ya, maaf, puasaan atuh modalna. Yang susah jodoh sama, yang susah rezekinya sama. Saum disuruh puasa, yakini puasa akan menyelesaikan masalah. Ada juga dengan puasa melangsing, tujuannya adalah untuk melangsingkan tubuhnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi sekalipun Allah tidak mewajibkan sahur, kalian sendiri yang akan mewajibkan. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa Allah berfirman menggunakan kata fasik, kutiba alaikumussyam, tidak kata wallahu alaikumussyam. Baik, kita lanjutkan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian siam atau puasa. Puasa apa yang dimaksud? Puasa yang lamanya 1 bulan, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Para sahabat kaget, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mampu untuk menjalankannya? Biasanya para sahabat melaksanakan saum wajibnya itu 3 hari tiap bulan. Jadi sebelum diwajibkannya saum Ramadan, pada periode Mekah mereka sudah biasa menjalankan saum 3 hari di setiap bulan selama 1 tahun. Jadi selama 12 bulan, 1 bulannya 3 hari, tepatnya tanggal 13, 14, dan 15. Kata Rasul, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Syariat ini bukan syariat baru. Saum yang lamanya 1 bulan ini bukan syariat baru, tetapi syariat yang pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, dan mereka pun mampu melakukannya. Kamu pun harus mampu, kalian pun harus mampu. Apalagi kalian umat yang terbaik, kalian tentu harus lebih baik dalam menjalankan ibadah saum yang lamanya 1 bulan. Kemudian la'allakum tattaqun. Di sini menggunakan kata la'ala. La'ala kita terjemahkan mudah-mudahan. Kenapa demikian? Karena saum yang dilakukan oleh seseorang bisa jadi mengantarkan kepada kebahagiaan, bisa jadi tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sampaikan, kamin shaimin laisa lahu min syami ila dama wa atas. Betapa banyak orang yang melakukan saum tetapi dia tidak mendapatkan pahala saumnya kecuali lapar dan haus saja. Artinya apa? Artinya saum yang seperti apa? Saum yang mampu meningkatkan imannya ke derajat takwa, yaitu saum yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah, saum yang sesuai dengan Rasulullah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saum yang seperti apa? Yang saumnya karena iman dan mengharap ridho Allah, yang mengharap pahala Allah, baru saum itu mampu mengantarkan kepada ketakwaan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ayat ini diakhiri dengan taqwa? Puncak dari ibadah saum ini mengantarkan kepada takwun atau takwa. Kenapa? Karena dengan takwa masalah-masalah urusan dunia kita akan Allah bereskan. Dengan takwa urusan akhirat pun Allah bereskan.
Jadi jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun akan Allah bereskan. Jadi kalau saum yang tidak ada syariatnya saja menurut sebagian orang mampu menyelesaikan masalahnya, masalah penyakitnya, masalah usahanya, masalah jodohnya, apalagi syariat saum atau saum menurut syariat pasti akan membereskan masalah hidupnya. Kalau ternyata setelah kita menjalankan saum Ramadan ini tetapi masalah tidak pernah selesai, bahkan bertambah masalahnya, ini dipertanyakan. Apanya? Masalah saumnya belum beres. Bereskan dulu saumnya, masalah akan Allah bereskan. Ini jaminan dari Allah. Barang siapa yang melaksanakan saum sesuai dengan contoh Rasulullah, dengan niat yang benar, prakteknya sesuai dengan contoh Rasulullah, maka dipastikan tak takut masalah-masalah kita, apapun jenis masalahnya, akan Allah bereskan. Ayo bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujahid alabi yang soleh-soleha, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima saum kita. Akhirul kalam, Rabbana atuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.